Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi dengan kami dari Kawan Lama Baik. Hari ini adalah video yang kedua dari sepeda Panasonic MC6500 ini. Jadi sebelumnya kita sempat review secara detail dari frame sepeda Panasonic MC6500. Bagi kawan-kawan yang belum melihat videonya, silahkan, ini videonya ada di bawah saya ini. Kawan-kawan, untuk episode pada kali ini kita akan kulik, cekit-cekit part-part apa saja yang menempel di frame sepeda ini. Ini adalah salah satu frame idaman saya pribadi sebetulnya. Jadi sepeda Panasonic Jepang dengan model yang slim-slim seperti ini, itu adalah frame favorit saya pribadi. Baik kawan-kawan, tidak lama-lama, saatnya kita cekit-cekit. Langsung saja, yang pertama yang menempel di sepeda ini yaitu hand gripnya. Ini adalah hand grip Ricci dengan serinya Trail. Ini adalah hand grip modern ya, banyak dijumpai di toko-toko kesayangan Anda. Kemudian kita lihat handle brake-nya. Ini adalah handle brake sebetulnya dari sepeda Bridgestone MB0. Jadi ini handle brake Diacombe serinya Advantage 5 ya. Jadi ini handle brake untuk cantilever yang sangat nyaman, keluaran dari Diacombe. Barangkali om-om yang di sana yang mempunyai MB0, saya rasa sudah paham tentang kualitas dari handle brake ini. Selanjutnya, untuk bagian shifternya kita menggunakan TAM Shimano Deore XT dengan 3x7 percepatan. Jadi TAM ya, suaranya seperti ini, cetak-cetak ya. Ini bagian shifter idola saya juga, shifter gradul tapi dengan merek Shimano Deore XT. Kemudian untuk handlebarnya ini menggunakan handlebar Tioga Jepang dengan bahan alloy yang awalnya itu warnanya hitam kalau kita jumpai di pasaran, kemudian saya poles supaya warnanya mengkilap seperti ini. Untuk handlebarnya ini apabila kita dapat utuh itu lebarnya 60 cm, tetapi untuk penyesuaian di tubuh saya, akhirnya handlebarnya ini saya potong menjadi 56, jadi tidak terlalu mbaplang. Next, untuk stemnya ini ini adalah stem Nitto, jenisnya Ahead gitu ya. Kemudian stem ini bisa berfungsi dibolak-balik ya. Kalau posisi seperti ini yang kami pasang ini posisinya jadi 0 derajat, jadi lebih apa itu namanya, lebih rata gitu ya. Kemudian apabila ini kita balik gitu, itu bisa apa itu namanya, untuk stemnya ini bisa agak mendongak ke atas, tapi saya belum ukur berapa derajat mendongak ke atasnya. Yang jelas tidak terlalu apa itu mendongak di atas. Karena ini menggunakan jenis stem Ahead, jadi pastinya kita perlu adaptor. Karena ini menggunakan thread ya untuk forknya, jadi menggunakan adaptor. Ini untuk klemnya yang di sini itu 286, insertnya tetap 22.2. Saya ulangi lagi, klemnya 286, kemudian insertnya 22.2. Dan ini kemarin tuh sempat terjadi permasalahan ya, ketika saya pakai fork Miyata ternyata kecil gitu, kurang panjang ya.
sedangkan yang kita butuhkan itu panjangnya 14 cm, dikarenakan saya pengen menggunakan headset dengan headset merek Neko yang sudah bearing. Jadi ketika saya tancapkan headset ini ternyata panjang forknya itu kurang panjang, dan akhirnya dapat fork lain yang panjangnya 16 cm untuk steer tube-nya. Kemudian kita potong steer tube-nya jadi 14 cm, dan hasilnya kalau saya pribadi cukup puas karena di sini rapat gitu ya dari headsetnya. Kemudian untuk stoppernya ini stopper alloy. Terus untuk headsetnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah headset Neko yang bearing. Untuk pengeremannya ini menggunakan Shimano Deore DX ya kan. Kemudian untuk brake padnya ini masih menggunakan brake pad Shimano yang kita dapatkan. Dan untuk rimsnya sendiri ini adalah rims Araya, serinya berapa saya lupa karena sudah terlanjur saya kelet gitu ya. Kemudian kita kasih decal artisan Mavic gitu ya, ini buat lucu-lucuan aja sebetulnya. Kadang pengen Mavic tapi belum mampu beli Mavic, akhirnya ya sementara stiker dulu. Terus untuk hubnya ini menggunakan hub paralak Shimano Alivio, ini 36 hole. Kemudian untuk jari-jarinya ini menggunakan jari-jari stainless, jari-jari stainless United, jadi banyak ada di pasaran sana ya. Kemudian untuk quick release-nya masih bawaan dari Shimano Alivio. Jadi untuk part di sepeda ini masih part gado-gado, jadi part yang ada kita tancapkan saja. Untuk bannya sendiri ini adalah ban paket hemat. Jadi jenisnya itu seperti Maxxis jenis Maxlite ya. Tetapi ini saya beli dengan merek CST. Serinya adalah Fox Trail. Kemudian untuk size-nya 26 x 195. Nah, informasinya ini adalah beratnya 305 gram. Ini informasi yang saya dapat. Sedangkan Maxxis Maxlite itu 310 gram. Artinya ini lebih ringan dari Maxxis Maxlite. Kemudian saya lihat secara detail gitu untuk kembangan dari sepeda ini mirip dengan Maxxis Maxlite, tetapi ini lebih tipis dan sedikit lebih jarang. Mungkin itu yang menjadikan bobot dari ban luar ini lebih ringan daripada Maxxis Maxlite. Tetapi secara overall atau secara performa, saya mencoba ban ini ya relatif nyaman dan oke. Jadi ini paket hematnya. Tetapi bagi kawan-kawan yang mempunyai uang lebih ya bisa membeli Maxxis jenisnya Maxxis Maxlite yang harganya sepertinya 2 kali lipat daripada harga ban ini. Untuk selanjutnya ini adalah kabel-kabel jalur FD, RD dan pengereman belakang. Seperti yang di video sebelumnya sudah saya terangkan untuk jalurnya, tetapi kita belum lihat secara gamblang kabel-kabel yang melintang. Jadi menurut saya frame ini sangat seksi ketika kabel-kabel yang melintang di arah top tube-nya itu seperti ini, jadi mengelilingi. Menurut saya ini sebuah keunikan dari sebuah frame MC 6500 Panasonic. Kemudian kawan-kawan bisa lihat ya, di sini kok ada outer gitu ya, outer dari inner kabel baik untuk RD, FD maupun pengereman belakang. Jadi untuk outernya ini, waktu itu saya juga sempat mikir ini dari apa ya, karena kurang pengalaman saya ya. Saya tempat tanya ke kawan, ternyata ini adalah kupasan dari kabel outer. Kabel outer baik shifter itu nanti disesuaikan untuk shifter, kemudian untuk pengereman itu dari kabel pengereman. Jadi kabel outernya misalkan merek yang umum kita gunakan misalkan Shimano atau Jaguar itu dikupas yang hitamnya seperti ini, kemudian di dalamnya ternyata
masih ada lapisan ini. Jadi ini yang lapisan ini yang kita gunakan di tekukan-tekukan yang ada di frame ini. Fungsinya apa? Untuk melindungi inner kabel ini dari gesekan-gesekan dari frame ini, sehingga inner kabelnya ini akan menjadi lebih awet, lebih semut, karena ini tikungan gitu ya. Jadi prinsipnya supaya lebih lancar lagi. Untuk selanjutnya, untuk masalah saddle. Jadi ini menurut saya loh ya, nggak tahu menurut kawan-kawan. Jadi saddle flat ini menurut saya ini adalah saddle terseksi gitu ya. Kemudian secara bobot ini juga baik karena ini ditopang oleh rail saddle-nya dengan rail titanium. Tetapi untuk jenis flight atau saddle flat ini sebetulnya ada dua macam. Untuk railnya itu ada yang chromoly, ada yang titanium. Tapi saya lupa berapa bobot dari saddle ini. Saya rasa teman-teman tinggal googling, misalkan pengen mengetahui bobot dari saddle flat Italy. Jadi menurut saya untuk saddle flat ini menambah keseksian dari sebuah sepeda, yaitu bisa menyempurnakan ketika kita sudah setup seperti ini. Kesempurnaan ketika difoto, dilihat, kemudian dinaikin, saddle flat adalah salah satu yang terbaik menurut saya. Kemudian untuk seat postnya, ini seat postnya yang saya dapat sebelumnya itu panjangnya itu 30 cm. Kemudian saya dengan tinggi saya 177 ternyata kurang tinggi, dan di sini terlalu mepet ya, saya khawatir. Jadi akhirnya saya cari size untuk seat post Panasonic ini, size-nya itu 26,6 dan dapat 35 cm. Seat post ini mereknya adalah merek Caloi, jadi berbahan alloy. Yang uniknya adalah pengaturan di area rail dari saddle. Jadi ini bisa di adjust dari dua baut ini. Ini ada sebuah keseksian antara sebuah seat post dengan dua baut, jadi nongol-nongol gini, dengan stem ahead yang saya pasang. Jadi ini kita padu padankan gitu supaya di mata itu lebih seimbang. Dan seat post ini didapatkan secara NOS dari Solo sana ya, dan ini adalah seat post yang sangat saya sukai dengan model seperti ini, dengan merek Caloi. Untuk seat clampnya saya tidak menggunakan yang model quick release, jadi ini dengan baut. Kenapa? Karena saya sangat sayang sekali dengan seat postnya. Misalkan nanti ada yang pakai, tahu-tahu dibuka seat clampnya, kemudian diturunin, begitu ditarik ke atas, kadang di sini terjadi goresan-goresan gitu. Bukannya pelit, tapi ini adalah setup dari tinggi saya, tubuh saya yang paling nyaman. Jadi lebih baik ini dikunci dengan seat clamp seperti ini atau set pin ya. Set pin seperti ini, jadi dengan sistem baut, jadi ini otomatis nggak brosot-brosot maupun nanti tidak diturunin dinaikin semaunya, jadi nanti malah besot-besot di sini dan dilihatnya pun juga kurang nikmat. Untuk pengeremannya sendiri sepasang dengan yang di depan itu dengan Shimano Deore DX dengan brake padnya yang masih bermerek Shimano. Kadang merek Shimano itu hilang-hilangan ya, nggak tahu di pasaran sana cukup susah ditemukan untuk Shimano model tusuk, tapi saya nggak tahu sekarang mungkin sudah banyak yang jual ya. Ini sudah saya dapatkan 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi untuk merek Shimano ini mudah-mudahan kawan-kawan mulai munculin gitu, supaya kita pecinta Shimano itu bisa membeli brake pad yang menurut saya kecil, mungil, dan seksi ini. Kita lihat untuk jalur FD-nya ya, itu turun dari area top tube, kemudian melintang di area seat tube, mulai menjauh.
Dan ini menggunakan FD Shimano Deore DX. Untuk jenisnya ini adalah jenis tarikan atas. Jadi modelnya nanti kawan-kawan bisa lihat tarikan atas itu seperti ini, karena berbeda dengan tarikan bawah. Jadi hati-hati bagi yang baru belajar atau mulai merakit, dilihat dulu framenya tersebut FD-nya tarikan atas atau tarikan bawah. Selain itu juga untuk jenis klemnya ini harus disesuaikan. Jadi untuk klem yang saya perlukan sebetulnya 286, maaf, dan ini kita dapatnya yang size 31, jadi mau nggak mau harus memakai adaptor, tetapi nggak masalah, bisa dipasang. Yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman pakai frame alloy, kemudian untuk klemnya ini terlalu kecil. Nah, kalau terlalu kecil masalah, tapi kalau klemnya ini lebih besar, itu sekarang banyak di luar sana adaptor-adaptor yang bisa dipakai atau ditancapkan di klem dari sebuah FD-nya. Untuk selanjutnya, untuk cranknya ini kami menggunakan Shimano XT. Untuk serinya adalah M730. Ini adalah 46T yang paling besar. Kemudian armnya ini panjangnya 170. Untuk pedalnya sendiri sementara kita tancapkan pedal Xpedo ya, jadi pedal flat. Ini sebetulnya untuk city bike, dan mudah-mudahan kedepannya saya pribadi juga bisa belajar pakai pedal klip supaya performa di dalam bersepeda semakin meningkat dan semakin stabil, dan pastinya semakin nyaman ketika bersepedahan yang jauh. Next kita lihat bottle cake-nya. Ini bottle cake aluminium. Ini dengan emboss specialized, jadi ini warnanya warna silver gitu. Selain itu juga saya tancapkan di sini pompa. Jadi pompanya itu merek Topic, serinya Race Rocket ya. Ini performanya cukup baik ya untuk pompa sekecil ini. Kenapa saya tancapkan pompa di sini? Ini supaya ketika kita bersepeda, baik kebutuhan untuk kita sendiri maupun kebutuhan untuk kawan-kawan kita yang mungkin kurang angin atau lagi kempes atau bocor, kita bisa meminjamkan atau membantu. Kenapa saya tancapkan di sini? Jadi antara bottle cake dengan pompanya supaya menyatu, tidak satunya di sini, satunya di sini gitu ya. Jadi rasanya kok penuh sekali, dan sini sengaja saya kosongin supaya di area downtube-nya ini terlihat lebih slim gitu ya, lebih slim, tidak banyak aksesoris yang menempel di sini. Sebetulnya paling nyaman ketika ngambil bidon itu sebetulnya di area downtube, tetapi di area seat tube-nya pun tangan saya masih bisa menjangkau dan nyaman. Balik lagi, kenyamanan itu adalah kenyamanan dari masing-masing pengendara. Jadi ini akan terlihat lebih panjang, kemudian lebih slim gitu ya, antara top tube, kemudian down tube, dan yang penuh biar di sini ada crank, kemudian ada bottle cake, nanti ada bidon, di sini ada pompa. Kira-kira konsepnya seperti itu yang kami inginkan. Untuk selanjutnya ini adalah rantai. Rantai ini saya menggunakan Shimano Deore. Ini yang modern pastinya ya, Shimano Deore. Karena kenapa saya pilih rantai yang cukup baik gitu ya, karena rantai ini adalah sebuah nyawa gitu ya menurut saya. Ketika rantai putus itu juga akan mempengaruhi kenyamanan kita dalam bersepeda. Ada rasa sebel gitu kalau rantai putus ya. Karena kenapa ya berbeda? Karena ini bakal belepotan kalau kita benerin rantai gitu, tangan kotor, kemudian kadang nyari tempat cuci tangan juga tidak mudah ya. Dibandingkan mengganti ban, lebih mengesalkan mengganti atau memperbaiki rantai ya, sambung gitu misalkan. Makanya perlu rantai dengan performa yang baik. Jadi itu pesan saya buat kawan-kawan. Jangan pilih, kadang tergiur dengan harga, ternyata ketika dipakai saat tanjakan, dan kita itu tidak lepas dari kadang salah shifting ya.
Jadi misalkan medan yang belum kita ketahui, ternyata tanjakan yang cukup curam dan nggak habis-habis, shiftingnya kadang terlambat, dan itu yang membuat rantai sering putus. Maka dari itu, pilihlah rantai yang terbaik menurut kawan-kawan, dan Shimano Deore ini atau merek Shimano itu sudah teruji dan terbukti. Selain itu ada merek yang lainnya, KMC, YPN dan lain sebagainya. Pilihlah dengan kualitas yang bagus, karena ini akan mendukung performa dari sebuah sepeda dan pastinya untuk kawan-kawan. Untuk RD-nya ini menggunakan Shimano Deore XT M737. Ini sebetulnya untuk 8 percepatan gitu ya, 8 percepatan, tetapi ini saya gunakan untuk 7 percepatan. Jadi bisa ya kawan-kawan, misalkan kawan-kawan tetap pengen klasik dengan 7, memakai RD 8 itu bisa. Tetapi misalkan teman-teman menggunakan RD7 sininya 8, ya pasti nggak bisa. Jadi jangan sampai terbalik bagi kawan-kawan yang baru memulai merakit sepeda. Untuk sproketnya sendiri ini menggunakan sproket Acera itu 11T, kemudian yang paling gede itu 28T. Dan untuk free hubnya sendiri ini menggunakan Paralak ya. Jadi Paralak ini buatan Malaysia. Jadi untuk serinya adalah MC18. Ini untuk 8 percepatan. Kenapa saya pakai Paralak 8 percepatan? Di sini sproketnya 7, kemudian RD-nya itu 8. Jadi untuk sproketnya ini di area free hubnya itu kita masih memakai 2 spacer ya, supaya bisa dipakai 7 percepatan. Ketika kita pengen ganti menjadi 8 percepatan, yaitu nanti tinggal masukin sproket 8 percepatan dan tinggal plug in saja. Nah, tinggal shifternya yang diatur harus shifter yang 8 percepatan. Kira-kira seperti itu. Saya pengen menggunakan atau mencoba 7 percepatan dulu, tapi ketika nanti performanya kurang bagus ya tinggal diganti menjadi 8 percepatan. Jadi ketika pemilihan itu jangan sampai antara keinginan sekarang sama keinginan besok itu berbeda. Jadi harus dipikirkan betul, upgrade kedepannya kawan-kawan itu maunya seperti apa, harus dipikirkan di dalam membeli sebuah part dari sepeda. Untuk ripsnya sama seperti yang di depan. Araya apa saya lupa. Yang jelas ini Araya Jepang dengan 36 hole. Kemudian untuk spokesnya atau jari-jarinya menggunakan jari-jari stainless merek United. Dan untuk free hubnya pastinya 36 hole. Perlu kawan-kawan ketahui juga ya. Misalkan kawan-kawan mempunyai rims 32 hole, tetapi kawan-kawan punya hub rehab 36 hole, itu bisa digunakan. Jadi caranya adalah, istilahnya atau bukan caranya, istilahnya adalah jam hole. Jadi ada lubang di free hub atau hub itu nanti yang dilompati. Jadi tetap yang terpasang adalah jari-jari sebanyak 32 hole mengikuti dari rimsnya. Jadi bagi kawan-kawan yang baru memulai merakit, lebih baik cari rims dulu baru cari hub rehabnya. Jangan sampai nanti terbalik, sini 36 kemudian free hubnya 32 ya, nggak bisa dipasang. Kalau lubang di rimsnya ini dilompatin kan nggak bisa. Jadi rims prinsipnya harus terisi semua. Kalau untuk hub rehab itu bisa dilompati dengan angka tertentu. Jadi yang lebih baik lagi adalah hub rehab dengan rims itu jumlah hole-nya sama. Itu yang paling ideal. Baik kawan-kawan, demikian review video kedua dari frame atau sepeda Panasonic MC6500 ini. Ini dengan konsep
slim gitu ya, konsep yang sporty dengan seat post yang jenjang, kemudian untuk stemnya diamblesin sampai habis. Jadi ini konsepnya konsep lebih sporty dan slim, dan pastinya sepeda ini misalkan digunakan di jalanan aspal atau mendatar, ini akan menambah performa dari kawan-kawan semuanya. Ya intinya harapannya bisa lebih ngebut lah gitu ya. Tapi tergantung dari fisik kita, kemampuan kita, itu harus diukur kemampuan dari kita pribadi. Jangan mengikuti teman-teman yang sudah top speednya kita ngikutin, akhirnya kita nggak kuat, akhirnya justru kita tidak mendapatkan sebuah kesehatan dan kesenangan, tetapi justru kita akan membuat atau membahayakan diri kita maupun jantung kita. Yang terpenting adalah bersepeda itu dengan porsi kemampuan masing-masing, dan mudah-mudahan ketika kita rutin berlatih itu performanya akan semakin meningkat. Baik kawan-kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu,